Hello everyone, welcome to eHab Indonesia 2020 Goes Online. This is Study in Europe webinar series. Nama saya Anton Hilman, saya akan memandu webinar kali ini. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Romero Sinaga dari Uni Itali, Italian Embassy di Jakarta. Silahkan Anda mengikuti webinar ini dengan baik. Setelah presentasi dari Bapak Romero Sinaga, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila Anda ada pertanyaan mengenai presentasi dan juga hal berkaitan dengan studi di Italia, Anda boleh menuliskannya di YouTube comment section selama seminar berlangsung. Bapak Romero Sinaga, saya persilahkan. Hello, I'm Maria Battaglia, Director of Italian Cultural Institute in Jakarta. I'm so glad to invite you to follow online our Italian language courses with our extraordinary teachers. Don't forget it. Learning a new language and the culture means to build new bridges together
am Benedetto Ratteri, the ambassador of Italy in Indonesia. I'm glad I can talk to you, even though virtually. Higher education is one of the main key to strengthen bonds and connections between Italy and Indonesia. Italy welcomes you to study and experience our lifestyle. You will definitely benefit from the best quality of the education system together with related working experience in high-end manufacturing and service sector. Italy is top 10 in the world as best education destination and top 3 in European region. But Italy is unique for its magic mix of best education system and quality of life, as you can see now. Come and study in Italy. Italy is waiting for you. Grazie. Richiamare Casino. Hello everyone, good afternoon. Selamat sore semuanya teman-teman seluruh di Indonesia. Perkenalkan saya Romero. Saya di sini akan mewakili Unitalia untuk menjelaskan Italian Higher Education Systems to you all here. And then tanpa menunggu lama, kita selanjutkan ke presentasi. Oke, we are Unitalia sebagai lembaga konsorsium untuk ngepromosikan yang namanya Italian Higher Education di seluruh dunia. Dan kebetulan Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari Unitalia untuk mempromosikan Italian Higher Education. Dan ini ada beberapa fakta untuk Italia itu sendiri. Next. Yap, ini mungkin teman-teman adalah lihat bahwa angka 55 itu merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki pengakuan UNESCO terbanyak, yaitu adalah Italia. Dan juga di sini mungkin ada sedikit gelap, di bawah itu didirikan tahun 1088. Itu adalah salah satu universitas tertua di Eropa, yaitu Università di Bologna, yang merupakan salah satu universitas pertama tertua di Italia. Next. Dan di sini ada mengenai tentang namanya entrepreneur skills. Jadi di Italia itu sendiri, university and local government fully support yang namanya entrepreneurship. Jadi di sini teman-teman bagi memiliki jiwa wirausaha bisa datang ke Italia untuk yang namanya mengeksplorasi talentnya sebagai entrepreneurship karena didukung oleh universitas dan local government. Next. Di sini juga ada beberapa the main reasons, alasan kenapa kalian untuk belajar ke Italia. Starting dari excellences, professionality, labor market, flexibility, scholarship, part-time job, and life quality. Jadi adalah 7 poin ini merupakan poin-poin utama kenapa international student coming to Italy. Next. Dan ini menjadi bagian the riches of Italian education itself. Jadi teman-teman di sini bagi yang interest di bagian architecture, design, science, advanced technology, humanity, agriculture, restorations, and preservations of cultural heritage, music, and art. Jadi teman-teman di sini berkesempatan untuk bisa datang ke Italia untuk namanya lagi mengeksplor education, karena ini adalah bidang-bidang yang menjadi the riches of Italian education. Next. Dan ini adalah sistem edukasinya, di mana di situ teman-teman melihat ada namanya laurea magistrale, specializing master, dan juga dottorato di ricerca. Jadi S1 di Italia itu durasinya itu selama 3 tahun, dengan kalian menempuh yang nama 180 ICTs atau sistem SKS-nya Eropa, dan juga ada master namanya laurea magistrale, ditempuh dalam 2 tahun, kalian harus achieve yang namanya 120 SKS untuk bisa lulus, dan ada nama kotak merah cerah, itu specializing master, jadi atau kita sebut dengan master akademika, itu adalah master degree dengan durasi 1 tahun, tapi di sini lebih ke dalam master degree yang diperuntukkan untuk profesional kerja, dan juga ada dottorato di ricerca atau kita sebut namanya PhD program, atau disebut dengan S3, durasinya selama 3 tahun dan harus achieve yang namanya 180 ICTs. Dan bedanya adalah untuk di S3 di Italia itu sendiri sistemnya jatuhnya sebagai vacancy, di mana kita melakukan research under university dan kita mendapatkan gaji atau yang namanya funded dari university yang kita tuju. Next.
Language requirements. Maybe teman-teman di sini berpikiran bahwa apakah saya harus bisa berbahasa Italia supaya bisa saya datang ke Italia belajar di sana? Tidak juga, karena di Italia sendiri bidang-bidang seperti engineering, economic management, medicine, pure science itu mostly sudah English programs. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang namanya Italian language sebagai skill utama untuk masuk ke dalam universitas. Dan juga di sini teman-teman bisa melihat website dari MIUR atau yang kita sebut nama di Indonesia itu adalah Cambridge Tecnic-nya Italia, Ministero Istruzione Università e Ricerca. Itu ada websitenya www.universitali.it. Teman-teman bisa melihat portal tersebut. Itu adalah portal langsung dari kementerian untuk melihat programs dan juga university dari pemerintah Italia. Next. Dari website tersebut yang universitali.it, di sini teman-teman melihat ada namanya 68 public university dan juga 9 private university. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan nama-nama universitas di Italia, di sini juga teman-teman melihat dengan mudah negeri, kampus negeri sana itu kita bisa lihat nama kota di belakangnya. Seperti Milano, Pavia, Padova, Roma, di sini juga ada Camerino, itu adalah namanya nama-nama campus di Italia, dan itu adalah public university. Dan juga di bawah itu ada yang namanya Politecnico. Politecnico di Italia itu tidak ada perbedaan dengan universitas di Italia. Karena apa? Kalau kita di Indonesia itu ada perbedaan dengan gelarnya diploma 4 dan juga kalau universitas itu adalah sarjana. Namun di Italia itu tidak ada perbedaan. Tetap durasinya 3 tahun untuk S1 dan akan mendapatkan gelar bachelor, dan 2 tahun untuk S2 dengan mendapatkan gelar master nantinya. Next. Dan juga di sini terdapat 132 lembaga APAM. Lembaga APAM itu apa sih sebenarnya? Lembaga APAM itu diperuntukkan untuk Italian Higher Education for Music and Art. Jadi untuk seni dan musik, teman-teman bisa lebih masuknya ke lembaga APAM. Dan pertanyaannya begini, kenapa lembaga APAM lebih banyak dibandingkan formal education for private university, public university, dan juga Politecnico? Karena apa? Kembali lagi ke dalam the riches of Italian higher education itu, bahwa music and art di sana itu lebih banyak compare dengan yang namanya formal education untuk lembaga APAM. Next. Ya, di sini I'm talking about scholarship. Oke, next, bisa dilanjut. Jadi ada 5 macam scholarship yang bisa teman-teman coba untuk bisa belajar ke Italia. Namun di poin kelima terdapat itu LPDP, karena sudah ada official lembaga di Indonesia yang namanya LPDP untuk mengurus tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama beasiswa yang teman-teman bisa coba. Next. Yang pertama itu adalah beasiswa yang dari universitas. Ya, kita tahu bahwa beasiswa dari universitas itu sendiri adalah potongan uang sekolah, di mana teman-teman di sini berkesempatan untuk apply mendapatkan tuition fee diskon dari universitas yang dituju, sehingga teman-teman juga bisa dapat bantuan sedikit, setidaknya ada potongan untuk biaya kuliah. Next. Dan beasiswa kedua itu yang kita sebut yang namanya Invest Your Talent Scholarship. Perhatikan di sini, ini adalah beasiswa yang dari pemerintah Italia, fully funded programs, dan juga diperuntukkan hanya untuk master degree atau postgraduate programs di 5 bidang yang berbeda. Jadi nggak semua bidang ya yang mereka cover ya. Bidang itu apa saja? Yaitu adalah architecture, design, economy management, advanced technology, dan juga engineering. Jadi teman-teman yang tertarik di 5 bidang ini dan juga mau melanjutkan S2 ke Italia, bisa mencoba yang namanya Invest Your Talent Scholarship. Dan apa saja benefitnya? Next. Nah, di sini teman-teman mendapatkan free Italian language gratis langsung di Italia under university, dan juga mendapatkan tuition fee waiver, dibebaskan uang kuliah, dan juga ada kesempatan untuk yang namanya internship atau on-job training di Italian brand company. Kita tahu bahwa Italian brand company itu adalah brand luxury di dunia. Jadi teman-teman bagi Invest Your Talent Award itu bisa kesempatan yang namanya magang di Italian brand company. Dan juga akan ada student support yang menangani teman-teman semua bagi award di Invest Your Talent. Jika ada kendala, nanti ada student support yang akan menolong. Next.
Beasiswa yang ketiga atau yang kita sebut yang namanya DSU Scholarship atau yang disebut Diritolo Studio Universitario. Beasiswa ini diberikan oleh yang namanya Pemda lokal atau provinsi Italia. Jadi setiap region atau setiap provinsi di Italia itu sendiri memiliki budget untuk yang namanya memberikan bantuan for those international student yang belajar di sana. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk DSU ini? Boleh next. Setiap region itu memiliki regulasi tersendiri untuk yang namanya apply DSU scholarship ini. Tapi mostly kita butuh yang namanya KK, akta lahir, SPT tahunan, dan juga surat PBB dari keluarga. Itu semuanya wajib dilegis oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Luar Negeri sebelum kita translate ke dalam bahasa Italia. Jadi semua dokumen itu wajib ke dalam bahasa Italia, namun sebelumnya harus dilegis dulu oleh dua kementerian yaitu Kemenkumham dan Kemenlu. Dan benefitnya ini adalah DSU Scholarship ini termasuk beasiswa yang favorit untuk international students karena apa? Kuotanya banyak dan juga ribetnya hanya pengumpulan dokumennya saja untuk yang namanya legislasi dokumen tersebut di Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenlu. Besarnya itu tergantung dari budget masing-masing setiap provinsi di Italia. Next. Beasiswa yang keempat adalah sebelumnya boleh. Beasiswa yang keempat yaitu adalah beasiswa MAECI atau yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Italia. Dan MAECI ini juga salah satu fully funded scholarship, namun cakupannya lebih luas. Kalau tadi Investor Talent dia terfokus untuk master degree programs, but ini yang keempat ini dia cakupannya dari S1 sampai S3 dan juga ada beberapa corso atau course Italian course directly in Italy. Dan juga informasi detailnya kalian bisa juga borse online.esteri.it atau di www.universitali.it, itu dari websitenya MIUR-nya Italia. Dan ini hal bedanya adalah tahun ini kita tidak buka karena memang pandemi COVID-19, jadi kita membatasi hanya untuk renewal awardee saja, tapi tidak membuka untuk yang namanya mahasiswa baru di tahun ini. But then kita berharap tahun depan MAECI Scholarship ini akan dibuka untuk international students. Next. Oke, disebut yang namanya DOP. Jadi, teman-teman di sini, kalau kalian mendapatkan LOE di salah satu Italian Higher Education, kalian tidak bisa langsung yang namanya apply visa. Ada yang disebut nama step DOP atau Dichiarazione di Valore, atau in English kita sebut namanya Declaration of Values, di mana di sini adalah surat yang diberikan Italian Embassy untuk menyetarakan pendidikan. Jadi apa yang kita butuhkan, kita hanya butuh ijazah dan juga transkrip ofisial kalian. Sebelum kita translate dalam bahasa Itali, wajib dilegis juga oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenlu. Karena apa? DOV ini menjadi bagian penting untuk teman-teman yang akan diberikan nanti langsung di universitas yang dituju dan juga syarat untuk apply visa. Seperti itu. Jadi prosesnya itu tidak cepat. Teman-teman wajib harus mengikuti prosesnya dan juga yang penting teman-teman sudah memiliki tangible atau sertifikat ijazah dan transkrip sudah lulus secara tangible things ya. Belum, kalau misalnya masih final year belum bisa kita buatkan DOV. Next. Dan juga ada nama proses pre-enrollment. Nah, pre-enrollment ini juga adalah salah satu proses validasi dokumen atau data dari calon mahasiswa yang akan berangkat ke Italia. Dan juga ada timetable yang diberikan. Timetable-nya bukan kita yang buat. Timetable-nya itu langsung dari Kementerian MIUR di Italia yang buat untuk proses validasi pre-enrollment di kedutaan. Dan ini juga salah satu chargeable di kedutaan. Nanti ada juga website-nya. Teman-teman juga bisa visit nanti website kedutaan untuk informasi lebih lanjutnya. Dan juga ini adalah proses kedua setelah DOV sebelum visa. Jadi teman-teman itu bisa membuat yang namanya proses DOV first after getting LOE dan juga pre-enrollment kedutaan. Jika sudah dapat LOE, boleh kontak Unitalia untuk proses namanya pre-enrollment. Next. Dan ini syarat-syaratnya. Mungkin sedikit pusing apa saja itu dokumen-dokumennya, tapi ya informasi detailnya bisa nanti diinfokan oleh Unitalia setelah teman-teman sudah mendapatkan LOE dari salah satu Italian Higher Education. Next.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang bergabung dalam sesi webinar Study in Europe, terkhusus untuk Italia, dan ini adalah kontak information yang bisa teman berikan, yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk informasi lebih lanjutnya bisa kontak Unitalia. Namun saya di sini mau mengumumkan bahwa hari ini dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, Unitalia mengadakan namanya virtual higher education juga. Jadi teman-teman bisa mengikuti langsung dengan kegiatan tersebut. Dan next. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Grazie ya tutti. Thank you so much. Dan jikalau ada pertanyaan, saya bisa memberikan konfirmasi dan jawaban. Dan juga saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Romero Sinaga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apakah ada program Master of International Business di Italia? Untuk IB program atau International Business Program itu banyak, karena memang itu bagian dalam Faculty of Economy and Management. Jadi teman-teman bisa mencoba apply IB programs, dan itu sudah taught in English. Dan mostly yang offer international business ini, IB programs ini, itu adalah kampus swasta di Italia. Salah satunya adalah Bocconi, itu adalah juga top rank di dunia. Dan juga bisa teman-teman masuk ke dalam Lewis University, itu juga private university di Roma. Mereka offer yang namanya IB. Dan juga ada lembaga univ negeri yang mungkin bisa, yang fokus ke dalam bisnis dan manajemen dan juga finance. Mungkin bisa coba di Ca' Foscari Venezia dan juga Università di Pavia. Dan satu lagi di I forgot. Oke. Mungkin kampus besar yang lain, mungkin Milan juga ada program tersebut. Baik, terima kasih. Thank you. Semoga menjawab. Alright, terima kasih Pak Romero. Pertanyaan kedua berkaitan dengan lulusan engineering dari universitas di Italia. Bagaimana prospek untuk kerja di Italia atau di Eropa setelah lulus langsung dari engineering di Polimi? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih yang memberikan pertanyaan tersebut. Itu one of the good questions that I have ya. Jadi after lulus itu teman-teman bisa stay di Italia extend 1 tahun untuk memperpanjang stay permit kalian dalam mencari kerja. Dan once kalian lulus di salah satu pendidikan tinggi Italia dan Polimi, let's say Polimi karena sudah di-mention Polimi, itu juga standarnya adalah kalian standar Eropa, which mean after lulus kalian tidak harus apply di Italia saja, kalian bisa apply kerja di negara anggota Uni Eropa. You can apply in Spain, you can apply in France, in Netherlands, in Sweden, in Switzerland. Yang penting adalah bagian negara Uni Eropa. Kenapa? Once kalian lulus di salah satu European Higher Education, ya which mean kalian adalah lulusan Eropa, seperti itu. Dan benefitnya adalah masih ada extend 1 tahun untuk apply kerja setelah lulus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua universitas di Italia memiliki program pendidikan dalam bahasa Inggris untuk level bachelor degree? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus juga. Untuk bachelor degree, I can say that mostly 80%, 80% itu masih Italian taught programs, but I can say 20% itu adalah English taught program. Karena apa? Nggak semua major atau jurusan yang di kampus-kampus Italia itu membuka English taught program. Masih terbatas untuk bachelor degree. Tapi untuk program bachelor degree yang sudah in English itu adalah design, business, beberapa political science. Jadi beberapa universitas negeri itu sudah buka political science atau social science-nya dalam hal English taught programs, dan lebih banyaknya itu mostly fokus ke dalam art dan juga design. Jadi teman-teman kesempatan untuk yang ngambil economic management, untuk ngambil design, untuk mengambil yang namanya political science, itu masih bisa apply bachelor degree di Italia dalam hal English taught programs. Terima kasih. Baik, terima kasih.
untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah apabila di Indonesia siswa sudah melakukan pendidikan D3, diploma 3, selanjutnya ingin mendaftarkan untuk S1, apakah bisa dilakukan transfer dari D3 ke S1 atau memang harus mengulang lagi S1-nya dari nol? Terima kasih. Oke, untuk hal transfer kredit ya, itu yang sangat krusial juga untuk beberapa kampus di Italia, dan mostly ya itu mereka tidak terima karena apa? Satu sisi perbedaan sistem education dan juga subjek yang dipelajarin itu kurang dari yang namanya minimal itu adalah 36 SKS. Jadi kalau misalnya diploma kalian itu ada 36 SKS mencukupi untuk masuk ke jurusan yang koheren dari sebelumnya, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya masih below 36, itu ya mohon maaf harus ulang dari awal. Itu adalah ada satu unit mereka mintanya 36. Tapi ada satu unit lagi, I got informations, they want about like 50 credits atau 50 SKS minimal untuk bisa yang namanya transfer credit. Jadi ya melihat sikonnya lagi, dan mostly I can say itu diulang dari awal supaya penyetaraannya itu tidak terlalu ribet dan student juga masih bisa mengerti mengikuti pelajaran dari jurusan yang mau diambil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ini lumayan banyak pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah universitas di Italia menyediakan kursus bahasa Italia untuk mahasiswa internasional? Oke. Jadi di sini teman-teman untuk bahasa Italia, kalau suggest-nya saya lebih baik jangan ngambil course di private institution di Italia. Bukan saya tidak mau yang bagaimana, tapi lebih baik ngambil Italian course-nya itu under university. Dan memang banyak university di Italia itu offer yang Italian language course for international students. Karena apa? Itu juga salah satu benefitnya nanti tuh teman-teman, after kalian graduate dalam Italian language course itu, kalian bisa masuk ke dalam beberapa program di universitas tersebut secara easy. Karena apa? Kalian itu sudah memiliki sertifikat under university, di mana kalian memiliki kemampuan bahasa. Karena untuk level masuk ke dalam suatu universitas di Italia itu adalah levelnya itu adalah B1 atau B1. Tapi kalau misalnya teman-teman punya sertifikatnya under university for Italian language course, itu salah satu benefit juga dan bisa dipakai untuk beberapa univ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil di private institution, tidak masalah juga. Tapi saya takutnya nanti pada saat apply visanya, kita punya yang namanya questions, di mana apakah private ini fully recognized by kementerian atau dia private institution saja yang fully business base seperti itu. Itu sih, jadi harus hati-hati teman-teman, harus bisa aware yang mana institusinya ini fully recognized by government or just like based on business aja gitu. Jadi kalau kita dari Unitalia suggest-nya adalah ngambil Italian language-nya under university, dan biasanya teman-teman Indonesia itu banyak ke kota Perugia dan kota Siena. Nama kampusnya adalah Università degli Studi per Stranieri di Perugia atau University for International Students in Perugia, dan juga ada di kota Siena dengan nama kampus yang sama, Università degli Studi per Stranieri di Siena. Seperti itu. Thank you. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, berapa minimum IPK untuk mendaftar ke program master di Italia? Oke, regarding GPA ya atau IPK, sebenarnya we don't have any standard minimum for your GPA. Karena apa? We don't care about your academic. We fully care enough with your talents. Jadi teman-teman harus bedakan ya. We don't care about your GPA, mau GPA-nya 2,7 something or 2,8 something or ya at least below 3 gitu ya. Itu nggak masalah, tidak menjadi a big problem for them to apply namanya educations. But then we need yang namanya your talent to be invest in Italy. Seperti tagline tadi, tagline kita beasiswa itu adalah invest your talent in Italy. Jadi we need your talents to be more invested in Italy. Seperti itu. Jadi no standard GPA ya.
Mau berapapun GPA-nya, you can apply. At least you have already tangible certificate and then tangible transcript in your hand. Seperti itu. Baik, terima Thank kasih you. untuk jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan berkaitan dengan beasiswa. Apakah seleksi beasiswa IYT sekaligus dengan seleksi universitas atau seleksinya dilakukan masing-masing? Alright, untuk invest your talent ya. Sebenarnya teman-teman bisa apply invest your talent first sebelum yang mendapatkan LOA. Jadi in parallel, aplikasinya berbeda. Invest your talent, ya invest your talent. Aplikasi ke university, you did gitu ya kan. Maksudnya kamu apply saja dirimu di salah satu universitas di Italia. Walaupun belum ada yang namanya LOA, once you succeed to apply, ini masih berhasil apply ke universitas ya, walaupun belum masih dalam proses penilaian, itu juga akan nanti connected dengan yang namanya investor talent. Jadi nanti university itu juga dengan kita investor talent dari government itu juga akan double check for those nama-nama yang registered in investor talent scholarship, itu nanti akan kita double check juga ke university yang bersangkutan. Gitu. Karena nanti pada saat apply di investor talent pasti akan dibilang kamu mau ke univ yang mana kayak gitu ya. Jadi itu akan nanti connected kok. Jadi in parallel bisa berjalan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, untuk melanjutkan S2 atau master di Italia, apakah jurusan yang diambil harus sesuai dengan jurusan yang sudah dilakukan di S1 atau bisa berbeda? Terima kasih. Baik. Kalau misalkan kalian ngambil master degree yang berbeda dengan S1, bisa saja berhasil. Tergantung dari internal regulations universitas yang kalian tuju. Karena apa? Yang seperti saya tadi pernah mention di awal, ada minimum credits yang harus dinilai, which mean ada satu universitas itu minimal 36 SKS yang koheren dengan previous education. Gitu. Dan juga ada campus minimal 50 atau 60 yang koheren dengan previous education. Jadi ya kalian teman-teman bisa aja apply master degree yang berbeda dengan jurusan S1 sebelumnya, but then kembali lagi lihat subjek kalian. Subjek yang kalian pelajari sebelumnya, apakah memenuhi sudah 30 ya. Aman-amannya itu ya kita memenuhi itu 50 SKS aja gitu. 50 SKS. So, consider that things, pertimbangkan hal itu. Kalaupun mau ngambil yang berbeda, tidak masalah. Kembali lagi internal regulasi university to marking your application. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata tuition fee di universitas publik ataupun private di Italia, dan juga untuk informasi living cost di Italia? Oke, masalah finance, tuition fee, dan juga living cost ini hal yang paling saya suka. Mungkin teman-teman shock atau kaget juga bahwa public university di Italia itu sangat-sangat terjangkau atau bisa dibilang sangat murah. It's starting from 400 euro per year, which means like 7 jutaan per tahun. Mau ngambil jurusan apa? Terserah. Engineering, you take it. Medicine and surgery atau kedokteran, you take it. Coba kalian teman-teman melihat dan compare di dunia, mana ada uang sekolah 7 jutaan untuk medical school per tahun. You take it. Mau ngambil business management, you take it. Oke, secara kasarnya untuk public university itu dimulai dari 400 euro sampai yang termahal itu adalah Polimi, itu di kisaran 3.800 euro per tahun. Yang lainnya itu mostly 1.000, 1.200, 2.600, 1.400, paling banyak itu di kisaran 400 sampai 1.500 euro per tahun. Sangat-sangat affordable. Dan kalau bisa dibilang biaya pendidikan di Indonesia itu sangat mahal compare you study in Europe. Tapi perhatikan kembali, living cost di Europe itu kalau dirupiahkan sangat mahal. Itu jadi pertimbangan utama. Kalau untuk biaya education itu sangat affordable. Oke, itu yang utama, yang pertama. Dan juga yang kedua, untuk private university itu di kisaran dari 8.000 euro per tahun sampai 28 euro. Dan juga ada beberapa university yang memang mereka top rank, mereka offer for master degree like above
€30.000 per tahun. It depends university yang kalian tuju ya, tapi ya standarnya adalah dari 8.000 sampai 20, ya we can say €30 per tahun, tergantung universitas kalian dan juga jurusan yang kalian ambil. Dan untuk living cost sendiri, oke, for Roma dan Milan mahal. Roma rata-ratanya we can say like 900 per month atau €900 per bulan. Untuk Milan ya 900 kalau kalian sangat berhemat itu masih bisa bertahan. Itu sudah all in, you spend for your daily spending dan juga membayar yang namanya apartemen atau accommodation juga, seperti itu. Di luar kota Roma dan Milan itu masih affordable. You can like spend like 600 or 700, mostly di kisaran tersebut, di 500 sampai 700 di luar dari kota Roma dan Milan. Karena apa? Akomodasinya lebih murah, sekitaran €200 per bulan. Jadi ya you can still saving your money and then you can spend another 300 atau €500 per month for your daily spending. Itu. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk biaya pendidikan sangat-sangat murah dan sangat terjangkau. Dan kembali lagi, world class university ya. World class university ya memang standar dunia, tapi you just pay like, mungkin monthly spending kalian di Jakarta 7 juta setahun. Tolong pertimbangkan. Kedokteran, engineering 7 juta setahun di kampus standar dunia. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinar ini, Mas Romero, untuk part-time, bagaimana kemungkinannya di Italia? Apakah banyak ketika kita sedang melakukan studi, atau kita harus fokus saja studi, tidak bisa ada kerja paruh waktu? Oke, untuk part-time job, jadi ini beberapa Indonesian students yang sudah experience di sana, untuk waktu kuliah itu sudah sangat padat. Kalau saya sendiri sih tidak suggest untuk part-time job. Karena apa? Waktu perkuliahan sudah sangat padat. I don't think like you have time to think about part-time job seperti itu. Dan yang kedua adalah mostly yang untuk part-time job itu adalah we consider for those who expert in Italian language. Jadi yang masih fasih bahasa Italia itu ya we consider you can do part-time job. Karena apa ya? Communication is the main key to you for having part-time job. Tapi ada beberapa students itu melakukan bisnis kecil-kecilan. Mereka punya skill memasak, mereka bisa membuat kue, dan mereka bisa membuat pempek gitu kan. Ya mereka melakukan bisnis aja mulut ke mulut ya. Itu bisa menjadi salah satu bagian strategi teman-teman untuk mendapatkan additional income selama belajar di Italia. Bisnis kecil-kecilan is okay. Seperti itu. Bagi kalian teman-teman yang bisa skill masak, pergunakan tersebut. Kalau punya teman-teman networking di Indonesia, waktu pada saat summer dan summer holiday atau winter holiday, kalian bisa menjadi tour guide for those turis-turis di Indonesia yang berkunjung ke Italia pada saat liburan. You can spend the times for making money. Thank you. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Romero untuk presentasi dan juga jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, untuk seluruh partisipan yang masih ada dan masih menyaksikan webinar ini, saya tutup webinar dengan studi di Italia. Selanjutnya kita bertemu di sesi webinar selanjutnya. Terima kasih.